Karena penglihatan aku tuh udah disirep, kalau bahasa dulunya tuh kalau orang tua sirep ya, terus jadinya kayak boesan tapi kayak bekas luka berdarah-darah gitu. Ngeliat mata aku langsung kayak wah, aku langsung teriak kayak oh ini bukan dia, aku bilang kayak gitu. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas, Cerita Mistis Masyarakat. Kali ini gue kedatangan satu narsum yang mungkin mbaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya. Annyeong, halo. Aku Tika dari tadi di sini mau cerita sama Mas Ali. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta mana tuh? Lebih spesifik. Jakarta Timur. Wah, lumayan jauh nih ke tempat Agak syuting hari ini. Iya, jauh banget pokoknya tadi melalui lembah gitu, hutan. Iya, gue berterima kasih banyak lah pokoknya sama lo karena udah jauh-jauh rela datang ke sini buat hadir ke podcast Cemas. Rencana. Oke, berarti Kayak sebelum mulai agak cemas ya gue. tenang. Relax aja, relax. Ceritain, gimana sih cerita lu? Ini pengalamannya udah lama atau gimana? Kebetulan pengalamannya itu tahun berapa ya? Tahun 2019. Tuh kan aku ada ini ya, ada rencana jalan-jalan sama teman-teman SMA waktu itu. Jalan-jalannya itu ke Yogyakarta. Naik mobil sama teman-teman gitu, karena kita memilih untuk kalau kereta gitu kan pasti rame, terus waktu itu nggak dapet tiketnya. Terus sampai di Jogja tuh udah kita tuh di hotel nyampe. Aku pertama nyampe di hotel tuh nggak ngerasain apa-apa, nggak gimana karena basicnya juga kan aku tuh satu penakut gitu. Penakut, terus jadi itu menghindari hal-hal mistis yang ada di Jogja, walaupun dengar dari teman-teman kayak ini hotelnya tuh kayak gini-gini hotelnya kayak gini sebelum viral. lu datang ke hotel ini emang udah sempet dikasih tahu kalau Dikasih tahu sama temen kayak lu kan penakut ya, nanti gue kerjain lu dikunciin kamar mandi pas segala macem gitu. Iya apaan sih, gue bilang gitu, nggak ada gitu. Pas udah jalan besok paginya tuh kita jalan ke pantai, aku lupa nama pantainya tuh apa, tapi pantai selatan. Kebetulan kan emang di Jogja pantai selatan semua kan. ini bukan sih Parangtritis bukan sih? Bukan, dia tuh pantainya tuh deket gumuk pasir gitu loh. Terus kan emang dikasih tahu sama teman kayak aku juga udah tahu kalau ke pantai selatan itu nggak boleh pakai yang hal-hal apapun yang pakai hijau kan. Betul. Nggak boleh apapun yang pakai hijau. Ya menurut rumor yang beredar tuh kalau lo datang ke daerah pantai selatan tuh janganlah pakai. Nggak boleh banget. Apapun yang warna-warna hijau tuh jangan. Dilarang gitu. Aku tuh selalu ngide kayak ya udah nanti masih pakai baju hijau tuh, baju hijau, celana hijau gitu. Abis rapi-rapi di hotel. Terus temen tuh ngingetin, Tik lo gak mau ganti baju aja gitu kan. Nah kenapa? Itu lo ijo-ijo gila ke pantai selatan kita, jangan sampai gara-gara lo kita kegulung ombak, dibilang kayak gitu. Terus gue bilang kayak apaan sih mikirnya macem-macem. Enggak, nanti gue di sana salin baju kok, nggak nyampe turun ke pantai. Karena aku pikir kayak ke kamar mandi, nanti di sana toilet, di sana ganti baju kok gitu kan. Di toilet kan tau kan toilet pantai itu kayak gubuk gitu kan, cuma kayak sempit gitu doang. Terus kayak ganti udah gitu tuh toiletnya itu di ujung banget deket hutan gitu. Dari situ tuh kayak aku ini banget, mentang masih siang jalan sendiri, padahal temen tuh udah nawarin kayak mau ditemenin nggak, Tik? Nggak usah, berani, aku bilang kayak gitu kan. Terus udah tuh jalan sendiri ke toilet yang deket hutan gitu. Pas sampai toilet tuh kayak berasa rame banget di luar. Padahal aslinya sepi, nggak ada yang nungguin. Sampai kayak aku tuh sampai ganti baju itu cepet-cepet. Aku pikir kayak ada di luar tuh ada yang nungguin gitu, rame. Habis anak kecil apa segala macam. Anak kecil ya. Aku cepet-cepet pas aku buka pintu, kok nggak ada orang gitu kan. Terus kayak langsung aku masih merinding bentar. Terus udah tuh aku keluar buka pintu toilet, kok nggak ada orang. Kayak terus aku udah nyampe ke tempat tunggu yang teman-teman aku biasa nungguin aku ganti baju. Terus gue bilang kayak gini, tadi tuh kalian ke toilet yang tempat gue ini juga nggak sih? Iya, dia bilang kayak gitu, cuma buang air kecil, dia bilang kayak gitu. Oke. Pas lu datang tuh ada anak kecil nggak? Gue bilang kayak gitu. Nggak ada orang sama sekali, sepi, makanya lu gue tawarin mau gue temenin apa enggak, dia bilang kayak gitu. Oh kenapa, Tik? Dia bilang aku gemeteran. Kenapa, Tik? Kata temen tuh kok kayak gitu kan. Terus udah tuh, lu sih dibilang kayak gitu kan. Ya tapi kan gue nggak pakai baju hijau ke pantainya, gue bilang kayak gitu kan. Udah, iya terus udah lanjut, udahlah kita jalan ke pantai itu aku udah nggak pakai baju hijau kan.
Terus pas di pantai, Tapi sorry gue potong. Dari jarak lo ganti baju ini ke pantai lumayan jauh atau gimana? lumayan jauh karena aku tuh sama teman aku ngambilnya pengen yang tempatnya sepi banget, paling ujung. Paling ujung deket bukit-bukit gitu, deket-deket bukit-bukit, hutan-hutan kayak gitu-gitu, sengaja kita ngambilnya karena biar sepi, biar kayak private gitu. Private beach gitu. Akhirnya ya udah kita jalan, terus sepanjang jalan tuh kita ngevideoin apa segala macem gitu-gitu video. Terus udah tuh kita main-main kayak biasa, kejar-kejaran pas segala macem, main lah gitu. Bodohnya aku tuh pas udah di lautnya kan ada ini kan, apa namanya tuh, rumput laut. Aku tuh biasanya orang yang kayak, kalau aku tuh selebor ya, aku tuh selebor kayak hidupnya kayak ngasal selebor bodo amat gitu pas segala macam. Terus temen tuh ngisengin aku, Tik ini rumput laut enak loh, dia bilang kayak gitu, rumput laut enak. Ah masa iya sih? Terus aku orang penasaran, gua makan, kayak aku makan kayak, ih kok nggak ada rasa ya kayak jelly gitu. Terus aku makan sampai masuk perut gitu. Gue bingung lu ngapain makan itu. Gak ada tahu di pemikiran lu saat itu apa, ketika gue makan gue bakal ngapa gitu. Enggak maksudnya Karena penasaran guys, kayak kalau orang penasaran kayak gimana sih, maksudnya kayak apalagi temen tuh semuanya kayak enak Tik, enak gitu, terus dimakan juga sama dia gitu. Terus padahal tuh sama dia dimakan, terus dia tuh bawa muka ngelepeh gitu loh. Gue tahu tapi gue tuh penasaran gitu. Ya udah akhirnya aku makan. Terus ada yang kelewat, aku pada saat itu lagi halangan naik turun ke pantai itu, ke laut tuh lagi halangan. Aku nggak pakai, maaf, pembalut ya, aku nggak pakai pembalut. Terus aku tuh turun ke lautnya gitu. Teman tuh udah ngingetin, Tik kan lagi halangan bukan sih, dia bilang kayak gitu. Iya lagi halangan juga, tapi hari ketiga kok, aku gituin kan. Jadi kayak udah nggak hari-hari pertama banget banyak, jadi aman lah, aku gituin kan. Terus udah tuh kita main-main, terus selesainya maghrib. dari jam Mau maghrib dari siang, dari abis zuhur sampai azan maghrib. Padahal teman-teman tuh masih pada mau main di pantai, tuh tinggal kita doang. udah lu ngambilnya di pojok terus sampai maghrib. Iya sampai maghrib, dan gue keadaannya lagi halangan. Aduh, triple kill sih menurut gue, kayak gak, udah awal gue datang pakai baju hijau gitu kan. Terus udah tuh pas naik, gue ke toilet lagi sendiri. Toilet yang sama. Toilet yang sama, ujung banget, karena itu ujung menurut gue enak banget, sepi, nggak ada yang ngantri gitu kan, walaupun udah orangnya juga udah sepi gitu. Pas gue ganti pembalut tuh kayak masih sama juga kayak pas pertama kali gue ke toilet itu, rame banget. Sampai kayak gue tuh ke toilet itu sendiri sama teman gue juga, sebelahan cewek juga dia, cuma dia lagi nggak halangan. Terus segala macam, dulu rame banget, tapi yang ketawa yang rame ini kali ini kayak anak-anak sepantaran aku gitu. Sepantaran cewek-cewek gitu, tapi cewek-cewek doang, nggak ada laki, kayak ketawa-tawa kayak gini, hihihi segala macam gitu lah, ngobrol-ngobrol. Terus aku bilang sama temanku yang di sebelah, kan track gitu lah, kayak denger gak sih gitu kan, kenapa masih banyak banget orang nih di pantai, kok gituin kan. Enggak kok, tinggal kita doang, makanya ayo cepetan buru-buru, dibilang sebelum keburu malam banget, dibilang gitu. Oh ya udah perjalanan pulang itu sepanjang jalan itu kan pohon ini kan, apa namanya, hutan pinus gitu, pohon-pohon hutan gitu lah, segala macam. Aku tuh duduk di pintu kaca, di kursi tengah tapi di pinggir pintu, di kacanya gitu. Nah terus sepanjang perjalanan tuh aku emang bengong. Pas dari awal masuk mobil tuh aku udah bengong gitu. Udah bengong kalau kata temanku, tapi aku ngerasanya biasa aja gitu. Biasa aja, aku kayak ngomong-ngomong apa segala macam tuh biasa. Terus kata temen tuh kayak, lu tuh dari awal masuk mobil juga udah bengong Tik, dia bilang gitu. Kayak gue tanya, gue panggil pun kayak lu gak respon apa segala macam gitu kan. Gue pikir lu kecapean gitu kan, kalau capek apa segala macam gitu. Terus udah tuh, terus tiba-tiba aku tuh ini sedih, nangis, kayak tarik napas sampai kayak gitu dulu. Terus temen tuh yang ngeliat kayak nanya, kenapa Tik, nyesek, dia bilang kayak gitu. Enggak, aku gituin kan, aku jawab cuma enggak doang. Terus udah tuh aku nangis kejer banget. Terus panjang perjalanan sampai kayak ada 1 kilometer itu aku tuh nangis selama di perjalanan itu. Terus sampai temen tuh sampai giniin paha aku gitu kan, Tik istighfar, sadar, sampai bilang gitu kan, nyebut bacaan sampai kayak gitulah. Tapi aku nangis tetap, sampai nangis kayak gitu kan. Aku tuh nangis tuh yang di bayangan aku tuh di kaca ini, ponakan aku tuh ngejar ngikutin mobil aku.
ponakan aku tuh ngejar ngikutin mobil Lari aku, lah gitu lari ya. lari gitu, minta tungguin gitu. Nah terus pas aku telepon mamaku, aku telepon mamaku kan di rumah, kayak aku mastiin aku tuh kesini ajak ponakan aku apa enggak gitu. Ponakan lu masih kecil? Masih kecil, Umur? waktu itu umur kelas 3 SD. Oh. Aku kejadian waktu kelas 3 SD. Rafa di rumah apa ade ajak gitu kan. Rafa di rumah kok, bilang gitu kan. Terus sampai 3 kali aku tanya, terakhir kali, "Mah beneran Rafa di rumah apa enggak?" "Di rumah ini nih." Terus mamaku nyuruh kayak adekku ngomong kayak, "Fa, coba Fa nih tante nyariin, katanya kamu ikut ke Jogja. Tante lagi halu," kata mama kayak gitu bercanda. Terus, "Iya kenapa tuh?" bilang gitu. Aku langsung lemes gitu. Langsung lemes, HP tuh langsung jatuh, langsung kegeletak gitu udah. Langsung kayak temanku berhentiin di pinggir jalan, berhenti mobilnya pinggir jalan, tapi itu di hutan pinus. Oke. Di hutan pinus, berhentinya di bawah pohon gede. Pas nangis, pas berhenti, temanku nanya tik tik tik, manggil aku nggak sadar karena penglihatan aku tuh udah disirep. Kalau bahasa dulunya tuh kalau orang tua sirep ya, disirep tuh ke dunia lain gitu loh, serba putih, langsung zep putih gitu kan. Kayak tau nggak sih, kayak misalkan kita di sini terus tapi temen jauh banget di sana manggil kayak tika kayak gitu, tika. Aku tuh cuma dengar suara itu doang, tapi kayak aku ngeliat sisi kanan apa ke samping gitu, sekeliling tuh kayak aku ngeliat teman-teman aku, tapi kok aku ngedenger itu jauh gitu, suara teman aku manggilin. Pas habis tutup mata itu aku nggak bisa melek, terus langsung aku tuh ada di pantai. Aku dibawa ke dimensi itu, tapi dimensi itu tuh di pantai. Dimana di pantai itu merinding. Aku denger aku tuh nggak pernah denger musik Jawa kayak gimana, bukan nggak pernah denger tapi gamelan secara langsung gitu nggak pernah kali ya. Gamelan aku cuma denger dari YouTube gitu kan, gamelan gitu kan. Terus pas aku di pantai gitu kayak gamelan teng gitu. Terus aku ngeliat ke ujung sini tuh ponakan aku lagi mainan pasir gitu. Ponakan aku bener-bener pakai baju yang aku beliin, gitu. Terus udah kayak aku samperin dong, "Apa ngapain di sini?" Aku gituin kan. Dia nunduknya langsung nengok gitu. "Tante, kok tante ninggalin aku?" Dia bilang kayak gitu. Terus gue pengen lari gitu kan, ditarik tangan gue. "Nggak bisa, tante harus pulang," gue bilang kayak gitu kan. "Tante harus pulang, kamu kalau mau ikut pulang, ikut sama tante pulang, ayo sekarang," aku gituin. Terus dia ngintil, Ikut lu pulang? ngikut aku pulang. Terus udah tuh aku sadar, buka mata. Terus teman-teman aku kayak, "Tik, istighfar." Ini pokoknya menyadarkan aku lah dengan segala cara, segala macam, sampai aku mau ngomong gitu kan. Terus sampai kayak aku masih mau ngomong segala macam tuh, temen aku bilang kayak gini, "Tik, udah duduknya pindah aja ke tengah, jangan di pinggir." Udah, aku udah pindah duduk ke tengah, udah tuh mobil jalan. Tapi pas sepanjang perjalanan baru 2 menit jalan, aku langsung nyetopin temen aku tuh dari belakang, langsung neplak temen aku gitu yang lagi nyetir neplak. "Berhenti nggak?" aku bilang kayak gitu. "Berhenti nggak sekarang juga?" aku bilang kayak gitu. Langsung berhenti, ngerem gitu, mendadak kayak, "Kenapa, Tik?" dia bilang kayak gitu. "Rafa ketinggalan cuy," aku bilang kayak gitu. "Rafa ketinggalan," aku bilang kayak gitu. "Tik, lu nggak bawa Rafa," dia bilang kayak gitu. "Dia tuh ketinggalan, berhenti, gue mau balik lagi, gue mau jemput Rafa," aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya berhenti lagi tuh, aku keluar dari mobil, aku lari kayak itu di hutan juga, sama di pinggirannya tuh hutan pinus juga. Pengen ngambil Rafa gitu semacam kan, kayak aku tuh sayang banget sama dia kan. Jadi kayak baca semua surat apa segala macam buat nyadarin aku. Akhirnya kayak aku tuh kata temen tuh pas udah di situ aku pingsan lemas gitu. Terus aku duduk di tengah-tengah. Enggak di tengah-tengah, aku dipindahin ke depan. Temen aku yang tadinya duduk di depan itu, yang cewek juga, duduk di tengah di kursi belakang. Dia nangis. Temen lu? Iya, dia nangis tiba-tiba, nangis kayak sedih banget, sek-sekan. Terus kayak berhenti lagi di pinggir jalan. Di pinggir jalan, kayak kenapa? Di bawah pohon juga nih? Enggak di bawah pohon. Enggak, sekali ini beda. agak rame, ada rumah-rumah gitu. Aku nengok belakang gitu doang gitu kan, ngeliatin doang temanku yang nangis. "Kenapa?" Aku cuma ngomong kayak gitu doang. Dia sambil mainan rambut. Merinding banget cuy. Kayak aku tanya, "Kenapa?" Aku tuh nggak sadar kayak pokoknya itu di luar kontrol aku lah, maksudnya kayak pada saat itu kayak aku nggak tahu apa yang aku omongin dan aku nggak tahu apa yang aku lakuin gitu.
Aku nanya, nengok ke belakang kayak, kenapa? Aku sambil megang ininya dia, ngelus ini. Dia ngeliat aku, dia lagi mainan rambut, terus langsung kayak, pas aku nanya kayak gitu, dia langsung ngeliat mata aku, langsung kayak, wah, aku langsung teriak kayak, oh ini bukan dia, aku bilang kayak gitu. Aku langsung di situ ngomong, ini bukan dia, aku bilang kayak gitu. Dia sambil mainan rambut, sambil nangis-nangis gitu, sambil mainan rambut, terus kayak, aduh sampai merinding. Gue juga kok. Cuma gue gimana biar ceritanya kayak Aku tuh kalau ceritain ini masih merindingnya sampai sekarang gitu. Terus dia masih nangis gitu. Akhirnya kita tukeran tempat lagi tuh. Aku Sama. duduk di belakang, dia duduk yang di tengah. Nggak, maksudnya Duduk di setiap depan. ada pertukaran tempat, orang yang nempatin tempat itu selalu nangis apa gimana? Apa terakhir banget teman lu itu nangis? Nggak ngerti, dia baru kali itu nangis. Pas dia duduk di depan tuh dia nggak nangis. Oke. Tapi itu kata teman aku, pas dia duduk di depan pun dia udah mainan rambut tapi diem aja. Oh. Nggak nangis. Oh, aku bilang, oh Rafa udah ikut pulang. Aku bilang kayak gitu. Oh ini Rafa. Pas aku pindah ke belakang, oh ini Rafa ikut kita pulang. Aku bilang kayak Lu gitu. nunjuk ke siapa saat lu bilang oh ini Rafa gitu? Lu nunjuk Aku ke siapa? nunjuk ke sini, oh ini Rafa. Terus aku bilang kayak, aku ngomong, ih guys ini Rafa udah ikut pulang. Aku bilang, duduk di samping aku. Gue bilang, duduk di samping gue. Saat Aku itu lu ngelihat kalau ini Rafa benar-benar ada di samping lu. Iya, beneran ada. Oke. Terus aku sampai kayak, kan di kursi itu kan duduk bertiga kan. Bertiga, aku di tengah, kanan kiri itu temen cowok aku gitu kan. Terus akhirnya kayak geseran, Rafanya mau duduk, gue bilang kayak gitu. Yang depan nangis. Temen aku mungkin kayak stres, maaf ya. Stres mungkin dia ada pada saat itu dia stres. Temen tuku yang belakang, kursi belakang tuh megang aku, kayak megang ini aku, leher aku kayak dingin banget, dia bilang kayak gitu. Sampai aku dijaketin, aku bilang kayak, ah kenapa dijaketin, matiin aja AC-nya, aku bilang kayak gitu. Lu nggak ngerasa kedinginan Tik? Enggak kok, aku bilang kayak gitu. Padahal tuh tangan aku semuanya tuh udah dingin, Tapi lu nggak ngerasa? nggak ngerasa apapun, udah dingin gitu. Malah rasanya tuh gerah panas karena ini didudukin sama si Rafa ini, ponakan gue gitu. Terus nyampe hotel tuh gue udah lupa, nggak, sebelum nyampe hotel berhenti mau ngambil cash ke ATM sama beli minyak angin gitu buat teman gue yang ini. Nah terus udah tuh berhenti, aku juga mau turun ngambil cash. Terus pas turun tuh si anak kecil ini tuh ngikut turun kayak dari belakang tuh megang baju kayak sambil ngeliatin aku gitu. Aku ngobrol sama dia kayak, tunggu sini ya, aku ngambil uang dulu. Itu tuh si anak kecil ini tuh mukanya udah bukan Rafa, muka anak kecil yang aku nggak tahu itu siapa. Ininya tuh, tahu anak kecil boesan nggak sih? Boes itu kayak ingusan kering, Inilah apa? beler, terus ininya kayak boesan tapi kayak bekas luka berdarah-darah gitu. Terus di matanya itu dia di kelopak matanya sini tuh dia agak membleh gitu. Udah jajan, udah dibawa ke supermarket gitu, dia jajan nggak tahu ngambil apa gitu. Udah kayak istilahnya udahlah dia jajan gitu. Dia bener ngambil? Enggak, dia cuma kayak ngeliatin. Oh dia Di kalau kasir mau itu mungkin kan nunjuk kali banyak, ya? iya di kasir itu kan kayak banyak Banyak coklat, pilihan, iya. permen. Ya nggak ngambil, karena kan mungkin dia nggak bisa ngambil ya, nggak ngambil, cuma kayak seneng aja. Terus habis itu dia keluar sendiri. Aku bilang sama temanku, itu bukan Rafa, aku bilang kayak gitu. Itu bukan Rafa, itu anak kecil yang pengen ikut sama gue bilang kayak gitu kan. Nah, mamanya itu tuh masih di sini. Mamanya siapa? Mamanya anak kecil itu. Jadi yang ngikut tuh dua, anak kecil sama si mamanya itu yang masukin temen gue yang nangis-nangis. Dan ternyata tuh mamanya ngintil setelah anaknya aku bawa. Terus pas nyampe hotel tuh temen aku malah nangis, kejar-kejar apa uring-uringan apa segala macam gitu sambil mainin. Terus kayak ternyata tuh mama dan anaknya itu tuh kan ditanya ya, temen aku tuh kan sedikit bisa ngerti gitu kan kayak gitu-gituan, terus bisa interaksi gitu kan. Ditanya kenapa kok ngikutin kita gitu kan. Saya ngikutin anak saya, dia bilang kayak gitu kan. Saya ya tapi ngomongnya ala-ala inilah gitu kan. Saya ngikutin anak saya, dia bilang kayak gitu kan. Hah, kenapa anak kamu kenapa, dia bilang. Anak aku dibawa sama dia, nunjuk ke aku. Anak aku dibawa sama dia, terus nunjuk ke aku langsung. Hah, aku langsung bengong kayak gitu. Di situ tuh aku udah sedikit sadar gitu. Bahkan aku udah kayak, aku tuh udah nyetelnya bacaannya ayat kursi apa segala macem, nyetel inilah surat-surat murotal apa segala macem. Yang ada di badan teman aku tuh diajak ngobrol sama teman aku kayak, ya ngikutin anak aku yang dibawa sama dia dan nunjuk aku gitu. Terus kayak, loh kan kata Tika kan anak kamu udah pulang, udah turun, dia bilang kayak gitu kan.
enggak, saya masih kesel, dia bilang kayak gitu. Kayak kesel, dia bilang kesel anak saya dibawa tanpa izin. Kan Akhirnya anak-anak yang mau ikut. Iya kayak aku bengong, terus aku langsung kayak oke, aku minta maaf ya, aku kayak gitu dong, oke aku minta maaf ya, aku pikir itu ponakan aku bilang kayak gitu ke temen aku yang lagi kemasukan ini. Terus akhirnya kayak dia ketawa gitu, itu hujan-hujan cuy. Terus aku merinding di situ, terus aku nggak bisa tuh sendirian di kamar gitu. Akhirnya aku ngikut maksudnya kayak duduk di samping temen aku yang lagi kemasukan juga. Aku sambil megang dia, tapi aku baca-bacaan juga kan. Terus aku kayak ya udah maafin aku ya, aku ngomong dalam hati tapi maafin aku pikir itu ponakan aku. Terus kamu kalau mau pulang Gi, kan anaknya udah pulang. Aku ngomong kayak gitu di dalam hati. Terus kayak lu langsung nengok ke aku kayak gitu. Kenapa ngeliatin gue, bilang kayak gitu, kenapa ngeliatin gue gitu kan. Dia marah gitu, gitu tadinya nangis. Aku ada sisi lucunya juga sih, temen aku sampai ketawa, dia marah sama Tika kayak gitu karena anaknya dibawa gitu kan. Terus kata si setan ini ngomong, yaudah saya mau tidur, dia bilang kayak gitu, saya mau tidur. Terus aku giniin, aku pencet lehernya, kalau mau tidur jangan bawa temen aku, aku bilang kayak gitu kan, tidur aja, pergi sendiri tidur. Pasin, dia bilang kayak gitu. Terus kayak temen aku udah panik, kayak ya mungkin udah di batas yang dia bisa gitu kan. Akhirnya dia nelfon temennya dia, kayak ya udah dibantu lewat telepon apa segala macam. Udah akhirnya kayak temen aku tidur sendiri, capek, udah sadar, dipanggil danda kayak gitu kan, kayak iya ini gue, dia bilang kayak gitu kan. Setelah kejadian itu panjang ya perjalanannya. Iya, dari zuhur sampai kayak kita baru tidur itu subuh cuy. Sebenarnya gue agak bingung di sini. Sebelumnya kan lu udah nelpon ke nyokap ya, untuk memastikan kalau sepupu lu ini bener di rumah gitu. Ponakan. Oh iya ponakan lu ada di rumah lah gitu. Terus nyokap lu juga udah bilang iya bener ada di rumah, bahkan ponakan lu pun juga ngomong kan ke lu, dan itu di situ lu sadar kan, sadar kalau dia tuh beneran ada di rumah. Terus kenapa kok bisa tiba-tiba aja lu berpikiran kembali kalau si ponakan lu ini ngikut gitu, maksudnya ada di situ, kenapa? Nggak tahu, setelah disirep itu loh. Jadi aku tuh kan cerita sama papaku gitu kan. Aku tuh kejadiannya kayak gini di Jogja kemarin Pak gitu kan. Ade tuh bingung, Ade kan istilahnya nggak pernah kesurupan, nggak pernah kemasukan, nggak pernah ketempelan segala macam gitu. Papa tuh ngomong kayak gini, emang ada beberapa orang yang bisa dimasukin, dan ada beberapa orang yang kayak si makhluk halus ini berusaha masuk, tapi tuh dia nggak bisa masuk ke badan kamu. Jadi dia tuh bisa masuk cuma ke pikiran kamu doang. Lewat mindsetnya aku gitu, lewat pikiran aku masuknya. Jadi tuh kayak kamu tuh pikiran berarti kamu tuh didorong. Berarti secara fisik itu beneran lu, tapi secara pemikiran itu bukan lu gitu. Iya, jadi kayak ya akhirnya tuh sekarang setelah kejadian itu sampai sekarang tuh gue bukannya bisa merasakan ya, kadang-kadang merasakan adanya makhluk halus. Jadi lebih sensitif gitu. Iya, jadi lebih sensitif. Jadi kadang bisa ngeliat kayak gitu, tapi kadang-kadang aja sih jadi lebih sensitif aja. Oke, Mbak Tika ya, bener ya. Thank you udah datang ke podcastnya Mas hari ini. Thank you ya. Gue mau ngingetin nih kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum nonton podcast Cemas episode sebelumnya, itu bisa ditonton ataupun didengar di Spotify dan YouTube. Terus gue juga mau ngingetin kepada teman-teman semua, kalau misalnya kalian ada yang punya cerita horor dan ingin diceritain tuh bisa. Caranya gimana? Langsung aja kirim cerita teman-teman ke DM Instagramnya Indofitgram. Oke, Mbak Tika, thank you ya Mbak ya. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga nggak ngalamin hal-hal yang aneh mulu lah, karena menurut gue ngalamin hal kayak gitu mulu tuh capek nggak sih? Capek tau, energinya kan? Tuh kekuras. Iya, kayak bener. Lu ngelihat aja tuh capek, lemes gitu. Iya, terlebih juga kata-katanya ya, karena gue kan nggak sensitif. Orang yang sensitif sama hal-hal kayak gitu tuh bisa merasakan energinya dia. Kalau misalnya dia sedih, lu bisa ikutan sedih. Iya. Oke deh, thank you Mbak Tika ya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye.